Yang bisa mengimbangi kekuatan presiden tuh hanya legislatif. Ya. Pertanyaannya, kenapa legislatif kita lemah? Karena dikontrol oleh ketua-ketua partai dan ditradingkan oleh kekuatan eksekutif untuk kepentingan eksklusif di belakang layar. Harus loyal kepada presiden dan tidak menjadi bagian dari suara ketua umum partai Itu mereka. dia, nggak boleh lagi, Pak. Kalau kita mau tertib ini semua. Apa Bung ingin mengatakan bahwa itulah salah satu kelemahan Pak Jokowi selama 2 periode kepemimpinan beliau? Iya, Oh. itu kelemahan beliau. Tapi kelemahan ini kan kelemahan sistem. Yang kita bilang bahwa, oh dia karena bukan ketua umum partai, ya kan, akhirnya dia bergantung pada, nggak boleh. Siapapun yang sudah dipilih oleh 285 juta rakyat ini melalui yang punya hak pilih, mau siapapun dia, mau dia tukang becak, mau dia buruh, mau dia guru, sama powernya. Karena power itu diberikan oleh rakyat, bukan oleh ketua umum partai. Ketua partai dan partai-partai hanya mencalonkan. Belum tentu terpilih. Yang membuat terpilih adalah rakyat. Makanya loyalitas itu kepada rakyat dan kekuatan berasal dari rakyat. Karena presidensial. Karena presidensial. Nah ini hal-hal ini yang saya kira ke depan itu menurut saya harus kita tertibkan. Nah, kalau dinilai indeks korupsi sekarang kita turun, ya kan, juga indeks demokrasi. Apakah Bung sepakat dengan penilaian kawan-kawan pro demokrasi dan civil society ini? Itu adalah bagian dari keteledoran seorang kepala negara dalam menjaganya. Ada 2 kekuasaan yang dibentuk langsung oleh rakyat Indonesia dalam sistem presidensialisme. Dan inilah kekuatan yang sebenarnya kita andalkan. Kekuatan ketiga yudikatif. Ini dibentuk bersama oleh eksekutif dan legislatif. Yang kuat pertama tadi adalah presiden. Ini kuat ini. Yang bisa mengimbangi kekuatan presiden tuh hanya legislatif. Ya. Pertanyaannya, kenapa legislatif kita lemah? Karena dikontrol oleh ketua-ketua partai dan ditradingkan oleh kekuatan eksekutif untuk kepentingan eksklusif di belakang layar. Itu tidak boleh. Dalam presidensialisme, sistem ini juga disebut kongresionalisme. Bahwa anggota kongres harus kuat. Karena itu ketua umum partai jangan jadikan mereka sebagai perkakas-perkakas yang hanya boleh bunyi dan tidak bunyi dengan knop dari di belakang layar. Tidak boleh. Ini orang dipilih oleh rakyat. Kalau ini kita bebaskan, Pak, mudah-mudahan ini terkendali. Terutama menteri-menterinya. Dia nggak akan macam-macam. Tapi bagaimana kalau begini yang terjadi? Anggota dewannya dipegang oleh ketua umum partai. Ketua umum partai punya bisnis di menteri-menteri. Lalu ketua umum partai mengatakan, tolong jangan ganggu menteri ini karena saya lagi ngurus izin di dia atau saya ada bisnis sama dia. Lalu ini nggak bergerak, Pak. Padahal ini adalah ilegal. Salah siapa itu, Pak? Loh ini yang harus diperjuangkan. Makanya saya bilang begini ya, Pak ya. Teman-teman itu, masyarakat sipil, kampus, guru besar, tolong pilih waktu yang tepat untuk bertempur. Kalau mau tempur jangan musim pemilu. Tempurnya itu pada saat damai di kampus. Kita bikin refleksi tentang apa yang terjadi dengan sistem kita. Kita perbaiki. Dan kalau itu dilakukan di luar musim pemilu, orang nggak akan curiga Anda terlibat politik. Orang akan melihat itu adalah suara jernih dari kampus. Ini enggak. Dia datangnya ketika bendera partai sudah berkibar semua. Ya Anda pasti bagian dari pertarungan. Sehingga kalau Anda kena tembak, jangan marah dong. Nah yang gini-gini artinya nggak murni juga nggak murni jadinya karena salah waktu, Bung, gitu. Berarti kalau kemudian dianggap demokrasi kita turun sekarang, nilainya juga indeks korupsi itu bukan karena kontribusi atau kelemahan seorang presiden, tetapi memang itu karena partai-partainya sendiri, ya kan? Nah kalau begitu, Bung, ketika kita sebentar lagi akan dipimpin oleh presiden baru yang berulang kali menyatakan ke publik, saya banyak belajar dari presiden, dari pimpinan saya, dari atasan saya. Menurut Bung, apakah pernyataan Pak Prabowo seperti itu basa-basi atau itu memang benar adanya? Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar dari Pak Jokowi. Oh ya? Itu Bung kan pengkritik nomor 1. Oh iya, makanya itu yang saya bilang ya. Pak Prabowo pernah bilang gini sama saya. Kita lagi ngobrol terbatas nih. 2-3 orang dia bilang, Fahri,
Kalau soal geopolitik, soal internasional, soal militer, saya ngerti. Tapi kalau bicara micromanagement politik ini, kita mesti belajar dari Pak Jokowi. Dia ngelola politik ini sangat detail. Dan betul, Pak Jokowi itu karena jarang ngomong mungkin lebih banyak mikir dan membuat keputusan. Yang kita mungkin menganggapnya itu adalah refleksi dari ketidakmampuan atau kebodohan gitu. Ternyata dia bikin keputusan. Itu yang saya bilang, saya pernah debat sama orang di luar negeri ya. Karena saya bernuansa bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah nggak suka baca, terus nggak suka pidato gitu kan. Terus dia bilang gini sama saya, Fahri, coba kamu pikir ya, bagaimana ada orang menang 2 kali di pilkada, saya bilang, kota 2 kali, lalu dia menang di gubernur, di ibu kota, ya. Lalu kemudian menang 2 kali sebagai presiden. Terus kamu anggap dia orang biasa. Come on, dia bilang. Coba pikir ulang. Saya terpana dengan pikiran itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang senang dengan yang hura-hura, yang wah begitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa orang tuh punya kekuatan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kekuatannya. Dan kekuatannya itu masih ada. Apalagi umur beliau itu masih lebih muda dari Pak Prabowo. Dia juga punya kekuatan. Karena itulah kita membangun satu mekanisme agar dia berfungsi dan bermanfaat bagi bangsa ini ke depan. Orang tuh nggak boleh tiba-tiba hilang. Apalagi tiba-tiba mundur dari jabatan terus berkelahi. Kan nggak boleh dong. Kan alangkah indahnya kalau pemimpin-pemimpin ini nanti berjejer. Makanya kita menghormati Pak Jokowi bikin semacam taman dan wisma di IKN sana, tempat kepada mantan-mantan kepala negara datang dengan keluarganya, lalu bertemu dan bersalaman ngopi bareng dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya atau keturunannya yang diizinkan berdasarkan peraturan yang ada. Kan indah, Pak. Masa kita biarkan terus si ini pensiun besok berkelahi sama si ini pensiun besok berkelahi. Come on, ini negara besar dong. Kita harus memikirkan rekonsiliasi. Nah ini yang saya kira kita harus hormati dari dua pemimpin yang sedang ada ini dan kita berharap ke depan akan menjaga hubungan-hubungan persatuan elit kita ke depan.